Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertemuan 3 yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Putri dengan teman saya Adelia Nafrenda, Cantika Nur Mutiara, Meita Putri Adisti, Herlina Irlina, Ridho Ardiansyah, Muhammad Haikal Nugraha, dan Bunda Wikirom. Materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Adelia. Silakan Adelia. Yang pertama ada konsepsi ejaan. Ejaan adalah keseluruhan pelambangan bunyi bahasa, penggabungan, dan pemisahan kata, penempatan tanda baca dalam tataran satuan bahasa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam membentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Yang pertama ada pemakaian huruf. Yang A ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf dari huruf A sampai Z. Yang B ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Yang C, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Yang D, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan menggabungan huruf vokal, yaitu AI, AU, EI, dan OI. Yang E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Lalu yang F ada huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Yang kedua, huruf kapital tidak dapat dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna seperti bin, binti, boru, dan van atau huruf pertama kata tugas. Yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya wakil presiden Nada Malik. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, misalnya bangsa Indonesia. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama tahun, bulan, hari, dan hari besar lainnya. Misalnya tahun Hijriah, Masehi bulan Maulid, hari Jumat. Huruf 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna, misalnya Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, misalnya saya telah membaca buku dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan, misalnya SH Sarjana Hukum, SS Sarjana Sastra, DK Daeng. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kerabat, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Misalnya, kapan bapak berangkat? G. Huruf miring.
Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Yang kedua, kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, lukisan. Bentuk terkait ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya antar kota. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar menjadi surat-surat kabar. Selanjutnya, gabungan kata. Unsur gabungan kata lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya kambing hitam. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak, istri, pejabat. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan, sebar luaskan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya bagaimana dan padahal. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah. Huruf diftong a, i, au, e, i, dan o, i tidak dipenggal, misalnya pandai. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya bapak. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April. Yang jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya ultra. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya bangkrut. Yang kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya berjalan. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya menutup. Selanjutnya ada pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, dan telunjuk. Pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Selanjutnya F kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kain itu disimpan di dalam lemari. G. Partikel. Yang pertama adalah partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai, yang dengan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Dan yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya adalah H, singkatan dan akronim. Singkatan nama orang,
gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, S.SOS yaitu Sarjana Sosial, SKOM Sarjana Komunikasi, SKM Sarjana Kesehatan Masyarakat, SDR Saudara, dan yang terakhir Kol Darmawati yaitu Kolonel Darmawati. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM yaitu halaman, DLL dan lain-lain, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya, dan yang terakhir YTH yang terhormat. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Contoh angka Arab yaitu dari angka 0 sampai dengan 9. Contoh angka Romawi yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Dan yang tiga, kendaraan yang dipesan untuk angkutan umum terdiri atas 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, pertama, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Dan yang kedua, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Yang berikutnya, J. Kata ganti. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan stripku, stripmu, stripnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Buku ini boleh kau baca. Rumahnya sedang diperbaiki. Lalu K. Kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbit. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang B ada tanda koma. Satu, tanda koma dipakai untuk tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Tiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Empat, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. 5. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Yang C ada tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Yang D ada tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. 2. Tanda titik 2 dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda kurung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pengganti baris.
Yang kedua, tanda hubung hubung ya, astaga. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Dieja Eja, ya satu-satu. ampun. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang F, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang G, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Terus tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Terus sana dulu. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Yang I, tanda elipsis, yaitu tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari perbincangan naskah atau bahkan tertulis lain. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul, sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Angka, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Yang kedua, ada tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Tanda kurung. 1. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 2. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama untuk kalimat. 3. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. M. Tanda kurung siku. 1. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. 2. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Terus N. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu.
penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force, major, de facto, de jure, and exploitation, de home per home. Dalam hal ini penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Unsur-unsur dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.